Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya ya. Hari ini anak-anak akan belajar ditemani dengan boneka. Kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Baik, sebelumnya boneka tanya, adakah di antara anak-anak yang memiliki hewan peliharaan? Wah, ternyata banyak sekali ya di antara kalian yang memiliki hewan peliharaan. Baik, sekarang coba perhatikan gambar cerita dari Edo di bawah ini. Setelah kalian amati gambar cerita dari Edo dan kelincinya, sekarang boneka mau tanya, apa ya yang dimaksud dengan gambar cerita? Tepat sekali, gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang berisi tentang suatu cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi sendiri juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gambar berupa foto dan juga gambar dari tulisan tangan. Anak-anak, untuk gambar ilustrasi terdiri juga dari 6 macam. Yang pertama yaitu komik, cergam, pamflet, sampul, kartun, dan juga karikatur. Setelah boneka jelaskan tentang macam-macam gambar ilustrasi, sekarang untuk tugas pertama kalian yaitu silakan tulis kembali di buku tugas kalian macam-macam gambar ilustrasi dan juga penjelasannya. Anak-anakku, kalian sudah melihat contoh dari gambar ilustrasi yang dibuat oleh Edo? Mau membuat gambar ilustrasi seperti yang Edo lakukan anak-anak? Oke, yang pertama siapkan terlebih dahulu bahannya. Kalian boleh memakai kain, kertas ataupun kanvas, dan juga alat pewarnanya. Boleh menggunakan cat air maupun pensil warna. Setelah itu, langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, anak-anak tentukan terlebih dahulu gagasannya seperti apa. Entah itu tokohnya, ceritanya, ataupun gambar yang ingin kalian gambar. Yang kedua, buatlah sketsanya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tentukan pewarnaannya. Setelah itu, kalian bisa melihat contoh dari hasil yang Edo lakukan dalam membuat gambar ilustrasi seperti yang Edo tanyakan ini. Kalian pun bisa membuat seperti yang Edo lakukan. Untuk itu, tugas kedua kalian yaitu silakan kerjakan buku tema halaman 11. Setelah selesai, kalian lanjutkan di halaman 12. Sekarang, boneka tanya, gambar apa ini ya? Benar sekali. Seperti yang Edo gambar, ini adalah gambar kelinci. Tapi, apakah anak-anak ingat bahwa kelinci termasuk hewan mamalia? Dan hewan mamalia termasuk ke dalam kategori hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Sekarang, coba perhatikan bagaimana kelinci bergerak. Kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang sangat kuat. Itu untuk hewan kelinci. Sekarang boneka punya contoh gambar hewan lainnya. Yang pertama kucing dan yang kedua kupu-kupu. Ayo coba tebak, kucing dan kupu-kupu bergerak menggunakan apa ya anak-anak? Yang pertama kita bahas tentang kucing. Kucing bergerak dengan menggunakan 4 kakinya. Sedangkan kupu-kupu bergerak dengan menggunakan sayapnya. Bagaimana ya dengan cara gerak dengan ikan? Untuk mengetahui hal tersebut, silakan anak-anak buka buku teks. Setelah kalian membaca tentang gerak dari ikan, sekarang kalian tahu bahwa ikan termasuk hewan yang luar biasa. Kenapa boneka bilang demikian? Karena ikan bergerak sesuai dengan tempat hidupnya dan juga bentuk tubuhnya. Beda jenis ikan, beda juga cara bergeraknya. Oke, anak-anakku, apa sih nilai karakter yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Nilai karakter yang bisa kita ambil dari materi hari ini yaitu anak-anak harus peduli terhadap lingkungan sekitar, termasuk hewan-hewan yang ada di sekeliling anak-anak. Oke, sudah masuk ke dalam materi terakhir anak-anak, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu yang pertama, ragam gambar ilustrasi dibedakan menjadi 6, yaitu cergam, komik, pamflet, sampul, kartun, dan karikatur. Kesimpulan kedua, yaitu dalam membuat gambar ilustrasi ada 3 langkah yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, tentukan gagasan.
Yang kedua, buatlah sketsanya. Dan yang terakhir, pewarnaan. Sedangkan kesimpulan kita yang ketiga yaitu bahwa makhluk hidup termasuk hewan-hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Nah, sudah masuk ke dalam akhir pelajaran. Sebelumnya, Bu Nika mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata. Dan semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.